jalur prestasi itu punya kesempatan untuk dapat beasiswa. Ada 3 kategori beasiswanya. Nilai rapor saya 90, saya bisa lolos nggak ke prodi ini? Itu hoax ya, itu nggak ada sistem passing grade itu nggak ada. Wah, saya bukan OSIS tapi saya paskibra. Minimal tingkat kabupaten kota, bisa daftar juga di leadership. Halo sahabat Paduka, selamat datang kembali di Paduka Podcast 2026. Bersama saya Duta Misye dan saya Duta Bima yang hari ini akan membawakan informasi penting terkait jalur masuk di UM 2026. Buat kamu yang sedang berjuang untuk meraih kampus impian, terutama Universitas Negeri Malang, episode ini wajib kamu tonton sampai akhir. Nah, Duta Misye tahu nggak sih hari ini kita bakalan bahas apa? Sebenarnya aku sudah tahu dari judul, kita akan tahu nanti kita akan membawa pembicara ini kemana, tapi boleh di-spill inti pembicaraan hari ini? Nah, jadi hari ini kita akan membahas strategi lolos seleksi mandiri UM 2026 dan tentunya penjelasannya lengkap beserta jalur masuknya. Namun sebelum itu, kita ingin mengucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah bergabung di Universitas Negeri Malang melalui jalur SNBP, dan selamat berjuang untuk teman-teman yang akan bergabung melalui jalur SNBT UTBK. Nah, semoga kalian mendapatkan skor terbaik, amin. Tapi buat teman-teman yang belum mendapatkan hasil yang terbaik, nggak perlu khawatir. Karena ada banyak sekali jalur mandiri di Universitas Negeri Malang, artinya semakin banyak peluang teman-teman untuk bisa masuk di Universitas Negeri Malang. Bener banget. Tapi Duta Misye, ngomongin soal perjuangan masuk PTN nih, kita sekarang sedang berada di salah satu universitas terbaik di bidang pendidikan. Langsung saja kita sebutkan universitas tercinta kita, Bener banget. Universitas Negeri Malang. Sekarang kita berada di Laboratorium Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial. Bener banget. Nah, berbicara soal jalur mandiri UM nih, kita mau menginformasikan bahwasannya UM memberikan banyak sekali peluang buat teman-teman semua di jalur seleksi mandiri. Artinya akan ada banyak peluang buat teman-teman semua masuk ke Universitas Negeri Malang. Nah, sahabat Paduka, berbicara mengenai seleksi jalur mandiri, hari ini kita sudah bersama narasumber yang expert berpengalaman di bidang ini. Langsung saja kita sapa Bapak Kepala Subdirektorat Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang, Dr. Rizky Firmansyah, SE, MSA. Halo Bapak, selamat siang. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di Paduka Podcast hari ini. Jadi Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah capek gitu. Karena juga sekarang kan kita saat ini sedang mempersiapkan UTBK gitu. UTBK di UM akan dilaksanakan 27 sampai 21 sampai 28 Benar. April. Dan sambil juga kita running untuk mandiri. Jadi ya lumayan menguras. Namun terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa kesini. Sama-sama. Saya sangat senang semua warga UM, terutama Paduka misalnya, mengundang seperti ini. Itu ya patut kita apresiasi gitu ya. Karena juga turut menyebar informasi kepada siswa-siswa Indonesia supaya bisa dapat informasi tentang UM. Nah, Pak Rizky, agar kita tidak ngomongin cuma teori aja, kita akan gali lebih dalam lagi seputar pengalaman Pak Rizky dan juga tips and trick agar kita bisa lolos seleksi mandiri UM 2026. Nah, langsung saja Pak Rizky ke intinya, kira-kira ada berapa jalur mandiri sih yang dibuka oleh UM di tahun 2026 ini? Oke, buat semua siswa se-Indonesia itu belum tentu tahu loh bahwa mandiri setiap PTN itu beda-beda. Kadang itu banyak siswa yang beranggapan bahwa ya SNBP itu kan semua PTN, SNBT semua PTN. Mandiri pun bisa jadi sama aja semua PTN, padahal sebenarnya beda-beda. Jadi mandiri kita di UM itu beda dengan mandiri di PTN lainnya, gitu. Karena kewenangan dan kebijakan seleksi mandiri di setiap PTN itu diserahkan kepada PTN masing-masing. Itu yang harus di-highlight oleh siswa Indonesia tuh. Nah, makanya hari ini ya alhamdulillah Paduka nih punya inisiasi untuk membuat program seperti ini kan. Iya. Alhamdulillah, terima kasih ya semuanya. Terima kasih juga Pak. Jadi buat semua siswa se-Indonesia nih,
di UM itu kita punya banyak sekali jalur-jalur masuknya. Kalau yang sudah gagal SNBT kemarin itu bisa berjuang nih di SNBT kan. Nah, di SNBT ini pun saat ini belum ujian, nanti besok ujian. Sebelum ujian, pada saat ujian, setelah ujian itu sudah bisa daftar mandiri UM. Karena mandiri UM kita sudah buka sejak awal April. Nah, kan pertanyaan, jalurnya apa aja? Gitu ya. Nah, jalurnya itu ada 5 yang secara induknya ya. Tapi biasanya ada jalur-jalur yang ada cabangnya. Ada ada istilahnya tuh ada induk, ada anak gitu. Ada peranakan dari induk. Nah, induk yang pertama, jalur mandiri yang pertama adalah prestasi. Ini yang pertama kali dibuka dan nanti akan ditutup lebih cepat juga. Beberapa hari setelah SNBT diumumkan nanti bulan Mei ya, bulan Mei itu kita akan tutup langsung jalur mandirinya, mandiri prestasi tapi ya. Nah, prestasi ini apa gitu? Ini langsung dijelasin apa? Dulu? Langsung jelasin. Oh gitu, langsung dijelasin. Iya. Oke, mandiri prestasi ini hanya untuk kamu siswa-siswa se-Indonesia yang pernah punya kemampuan di salah satu kategori. Kita punya 2 kategori ya, kita bagi 2 kategori. Kategori pertama adalah prestasi kejuaraan. Jadi kalau kalian punya riwayat prestasi juara 1, 2, 3 minimal 3 provinsi bisa daftar ke jalur prestasi. Ya, 1, 2, 3 minimal 3 provinsi. Nah, itu kategori pertama. Wah, saya nggak punya riwayat ikut lomba nih, nggak pernah. Ada pun misalnya lomba tapi juara tingkat kota misalnya. Tapi saya jago bahasa Inggris. Nah, ada kategori yang kedua yaitu prestasi bidang bahasa Inggris. Kalau kalian bisa mencapai skor minimal yang kita tentukan dari 4 tes bahasa Inggris ya, yaitu IELTS, TOEFL ITP, TOEFL IBT dan Duolingo. Nah, kalian juga bisa daftar di sini. Jadi tanpa harus ikut lomba apapun gitu ya. Itu kalau kalian bisa mencapai skornya, ya udah daftar aja jalur prestasi. Dan hanya jalur prestasi yang ada beasiswanya. Gitu. Jadi semua yang daftar jalur prestasi itu punya kesempatan untuk dapat beasiswa. Ada 3 kategori beasiswanya, bebas IP dan UKT 2 semester. Kalau semua mandiri itu, ini buat semua siswa juga ya. Semua mandiri di PTN manapun itu pasti ada IP-nya, iuran pengembangan institusi. Ya, kalau SNBP dan SNBT kan hanya bayar UKT ya. Tapi begitu udah tiba mandiri itu pasti ada pokoknya siapin aja IP. Nah, jadi kalau yang daftar prestasi itu bisa bebas IP dan UKT 2 semester, tapi bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang. Bisa gratis UKT sampai dengan lulus kalau nanti ada monitoringnya, evaluasinya. 1 tahun pertama kalau ada prestasi yang sesuai kategori di dalam kontrak beasiswanya ya, nanti bisa diperpanjang lagi untuk tahun depan. Nanti tahun itu ada prestasi lagi bisa diperpanjang lagi gitu. Nah, beasiswa kategori yang kedua adalah bebas IP, jadi cuma bayar UKT aja. Nah, sama kayak SNBP SNBT ya. Nah, kategori yang ketiga bebas IP-nya 50%. Jadi bayar IP-nya hanya 50% dan bayar UKT. Gitu. Itu hanya ada di jalur prestasi. Jadi kalau kalian memenuhi kategori ini mending daftar aja sekarang daripada nunggu SNBT misalnya kan. Ya khawatirnya misalnya ternyata nggak lolos gitu ya. Terus begitu nggak lolos larut dalam kesedihan, lupa bahwa mandiri prestasi UM akan segera tutup. Nah kan mending amankan aja dari sekarang gitu kan, daftar dari sekarang. Itu jalur pertama ya, untuk seleksi mandiri. Jalur yang kedua ada juga jalur khusus untuk kalian yang punya track record di bidang organisasi. Gitu. Kita punya. Kalau yang lain mungkin ya, yang paling dikenal oleh siswa Indonesia hanya ketua OSIS. Iya kan? Iya benar banget. Nah kita ada jalur leadership namanya. Itu namanya leadership, nggak hanya OSIS dong ya. Nah kita membuka untuk ketua, wakil, sekretaris dan bendahara. Ada 4. Kita buka 4 di 4 organisasi juga, di OSIS, MPK, PMR dan Pramuka. Tapi tenang, kalau saya bukan OSIS tapi saya Paskibra, minimal tingkat kabupaten kota bisa daftar juga di leadership. Bisa juga dia bisa. Jadi nggak hanya tadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dari OSIS, MPK, PMR, Pramuka, tapi juga bisa Paskibra minimal tingkat kota. Gitu. Itu tuh untuk jalur leadership gitu ya.
Kalian cukup mengupload rapor, kemudian SK pengangkatan organisasi, atau mungkin sertifikat kalian ikut Paskibra itu bisa. Sangat-sangat bisa. Terbuka peluangnya. Karena ada kuotanya tuh, manfaatkan. Biasanya tuh jarang yang daftar, sedikit yang daftar. Jadi prestasi leadership itu sebenarnya kalau kalian itu punya kriterianya, masuk dalam kriterianya, daftar aja. Karena peluangnya bisa besar untuk lolos. Ini itu salah satu tipsnya. Jalur yang ketiga nih, banyak banget ya. Ini baru 2 jalur aja udah lama banget ya kita ya. Jalur yang ketiga adalah jalur skor UTBK. Jadi kalau kalian yang lagi berjuang sekarang di SNBT dan ternyata nggak lolos, bisa daftar di jalur ini. Dengan skor UTBK yang kemarin. Yang kemarin. Nggak harus menginput skornya, karena skornya itu, jadi sekarang jalurnya udah dibuka. Bayangin, belum tes, belum keluar nilainya, tapi udah bisa daftar. Kenapa? Karena waktu daftar itu hanya menginputkan nomor peserta aja. Jadi cuma isi biodata, nomor peserta. Nanti pada saat sudah daftar sekarang nih, terus ikut UTBK, terus nggak yakin lolos, begitu pengumuman nggak lolos beneran, ya udah nanti pada saat seleksi kita akan langsung mengambil skor yang diperoleh dari pusat langsung. Jadi nggak dari pesertanya. Bisa dibayangin kalau kita menginputnya dari peserta gitu ya, itu akan banyak skor-skor manipulasi gitu ya. Jadi benar-benar kita akan menyeleksinya dari skor yang real didapat oleh pesertanya. Gitu. Baru 3 jalur nih. Jalur yang keempat itu adalah jalur TMBK, tes masuk berbasis komputer. Nah, tes masuk berbasis komputer ini ada keunggulan yang dibanding dengan jalur lainnya. Apa itu? Tanpa batas usia. Nah, ini juga banyak yang nggak tahu loh. Jadi kalau misalnya nih, ada siswa yang mau daftar, mau masuk di UM gitu. Ternyata ada om, tante, ada sepupunya, mungkin kakak sepupunya yang sudah lulus beberapa tahun yang lalu, pengen kuliah lagi, bisa daftar ke UM dengan jalur itu. Kan kalau UTBK 3 tahun terakhir, ya kan? Prestasi leadership itu kan 3 tahun terakhir. Tapi kalau yang TMBK itu tanpa batas usia. Bahkan kalau ada yang lulusannya tahun 99, tahun berapapun bisa juga tetap bisa kuliah lewat jalur TMBK. Asal lolos seleksinya, lolos tesnya, karena itu akan ada tesnya. Tesnya apa? Biasanya jadi pertanyaan itu adalah tesnya apa sih gitu ya. Bener banget. Nah, tes kita adalah skolastik. Jadi ya sama literasi gitu ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, numerikal, logika gitu ya, macam-macam. Sama aja, mirip UTBK. Betul. Nah, itu TMBK kita kan namanya mandiri itu kan. Kalau SNBT nih, kalian daftar, kalian pengen ke UM, lokasi rumah kalian di luar Malang, itu kan bisa ambil misalnya di Jakarta, bisa ambil lokasi ujiannya di Jakarta. Ya kan? Kalau UTBK gitu kan, UTBK yang SNBT, betul kan? Betul. Nah, kalau semua mandiri itu kan harus datang ke kampus kalau ada tesnya, ya enggak? Nah, kalau TMBK kita buka tesnya di 6 kota lain selain UM. Jadi kita datengin tuh kalian siswa se-Indonesia yang ada di Jakarta dan sekitarnya, ada di Bandung dan sekitarnya, di Medan dan sekitarnya, Balikpapan dan sekitarnya, Jogja dan sekitarnya, Lombok dan sekitarnya. Ada 6 kota. Jadi yang daerah wilayah tengah timur bisa ke Lombok, bisa ke Balikpapan, yang daerah Sumatera bisa ke Medan. Atau yang Sumatera bagian bawah yang dekat Jakarta bisa ke Jakarta. Nanti di Jawa Barat itu Jakarta dan Jawa Barat bisa Jakarta atau Bandung. Gitu. Nah, itu lokasi tes yang sudah pasti akan kita selenggarakan TMBK di tahun ini. Gitu. Dan jalur yang terakhir untuk jalur kelima adalah jalur kemitraan. Kemitraan. Jalur kemitraan itu adalah pada intinya ada jaminan pembiayaan kalau kemitraan. Kan kita bermitra nih dengan pihak luar gitu ya. Nah, ada jaminan pembiayaan dari si peserta yang mau didaftarkan. Itu kemitraan, itu namanya kemitraan. Harus ada jaminan pembiayaan. Nah, kita ada punya 3 skema jalur kemitraannya. Yang pertama institusi, dia harus punya lembaga, perusahaan, pemerintah daerah misalnya, atau organisasi yang mau membayari dia selama kuliah. Jadi bayari IP-nya, bayari UKT selama 8 semester. Kalau ada itu mitranya bisa datang ke kita, MOU kerjasama, PKS gitu, udah bisa langsung kita
seleksi, kemudian bisa dinyatakan diterima. Peluangnya sangat besar untuk bisa masuk. Tapi kan susah ya, Iya, Pak. kan harus ada mitranya Iya. ya. Nah makanya ada 2 skema kemitraan yang kita buka untuk masyarakat umum. Ada kita kemitraan, kan kemitraan institusi, kemudian kemitraan masyarakat umum. Bagaimana kemitraan masyarakat umum itu? Orang tua itu bisa jadi mitra. Kalau jalur kemitraan kita, loh kok bisa? Terus ya, bedanya apa sama reguler, kan gitu pertanyaannya. Iya. Kan yang bayar UKT kalau yang reguler juga orang tua. Betul. Terus kok kalau di kemitraan orang tua jadi mitra gimana nih, gitu kan? Nah, kemitraan masyarakat umum yang pertama itu adalah Outbound International Student Mobility. Itu kalau kalian nanti siswa se-Indonesia nih daftar ke situ, nanti kalau lulus maka kalian pasti akan dan wajib 1 kali minimal berangkat ke luar negeri. Wajib berangkat ke luar Wajib. negeri. Nah, biaya keberangkatan ke luar negeri itu yang dijamin oleh orang tuanya di awal Oh. dalam bentuk deposit, didepositkan. Jadi waktu lulus pertama itu bayar UKT, bayar IP, dan bayar deposit 25 juta untuk jaminan dia harus berangkat ke luar negeri. Entah berangkatnya semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, tapi uangnya sudah ada di awal. Iya. Itu jaminan pembiayaan. Ya. Itu skema kemitraan untuk masyarakat umum yang pertama. Ada skema yang kedua, karena ada juga siswa tuh yang gini, saya nggak mau ke luar negeri gitu, nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Padahal sebenarnya kalau ke luar negeri itu kan nggak harus bisa bahasa Inggris juga, kan bisa aja programnya misalnya untuk 20 orang gitu kan, sama temennya kalau mau ngomong di sana kan bisa ke temennya aja, bilangin dong gitu. Kan bisa gitu ya. Tapi ada juga tuh siswa yang ya udahlah nggak mau ke luar negeri gitu intinya gitu kan. Nah kita siapkan ada skema kemitraan masyarakat umum mitra asuh namanya. Nah ini buat para orang tua siswa masyarakat umum di luar sana yang ingin istilahnya beramal jariah. Kenapa? Karena kalau siswa daftar ke jalur ini kemudian lolos, nanti orang tuanya akan bayar IP anaknya, UKT semester 1 anaknya di awal ya, pembayaran di awal. Jadi IP anaknya, UKT semester 1 anaknya, dan UKT 8 semester dari 1 orang nanti yang akan kita pilihkan yang benar-benar tidak mampu tapi sudah lulus di UM tapi tidak lanjut kuliah gara-gara masalah biaya. Jadi istilahnya orang tuanya ini menjadi orang tua asuhnya salah satu mahasiswa yang dibayari gitu. Jadi benar-benar lengkap banget jalur mandiri kita dari yang dengan targeted gitu ya. Targeted itu artinya prestasi, leadership gitu ya, skor UTBK, ada yang sesuai dengan minat bakatnya gitu ya, hasil tes juga TMBK, kemitraan pun kita punya banyak skemanya. Di luar dari 5 ini pun itu kita punya jalur namanya kelas internasional. Gitu. Oh, ada kelas internasional terbuka. Ada, sangat terbuka untuk umum dan ini peluangnya sangat besar untuk lolos. Ini buat kalian. Kalau memang kalian mampu ya secara akademik, bahasa Inggris dan secara finansial, lebih baik sekarang detik ini juga daftar aja kelas internasional. Karena itu peluangnya sangat besar. Kalian nggak usah bersaing skor tinggi-tinggian skor dan lain-lain. Udah tinggal nanti wawancara, kemudian kalian tetapkan sebagai calon yang diterima, udah registrasi, bayar UKT, tunggu kuliah di Agustus gitu. Wah, Gitu. besar sangat sekali peluangnya. sangat besar peluangnya untuk kelas internasional. Gitu. Banyak banget ya. Ini saya aja ngomongnya udah sangat lama banget ya untuk mengupas semua jalurnya gitu. Tapi ini penting untuk semua siswa Indonesia gitu. Bener banget Pak, jadi memang tadi seperti Bapak jelaskan jalurnya ada banyak, artinya peluangnya juga semakin besar. Besar, betul. Dan teman-teman bisa sesuaikan mana yang mungkin akan diambil. Tadi ada 5 jalur induk ya Pak ya. Betul. Nanti juga ada percabang-cabangannya gitu. Nah Pak, tadi setelah Bapak jelaskan muncul banyak pertanyaan di benak saya. Waduh. Selain itu Pak, kemarin kita di Story Paduka UM membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman Di Story Paduka UM. Iya betul. Mungkin bisa Pak. diinfoin tuh akunnya apa gitu kan. @paduka UM. Oke. Iya, jadi kita sudah buka sesi pertanyaan kemarin dan banyak sekali Pak pertanyaan masuk mengenai jalur masuk ke UM. Oke, mudah-mudahan saya bisa tinggi skornya. Dan
kita sudah rangkum beberapa pertanyaan. Ya benar banget. Jadi kita sudah menyiapkan kurang lebih ada 7 pertanyaan Bapak. Oke. Semoga nanti dari teman-teman yang bertanya bisa terjawab pertanyaannya. Iya. Oke, bismillah ya. Ya Pak, betul. Nah, salah satu pertanyaan yang paling banyak masuk alias frequently asked question di IG Paduka kemarin, sistem seleksi jalur mandiri ini Pak. Secara rinci mungkin Pak bisa dijelaskan untuk sistem jalur mandirinya. Nah, ini juga sekaligus ya, ini walaupun kita bicara soal mandiri ya, tapi sekaligus ini sebagai informasi yang sangat-sangat penting untuk bisa menghilangkan hoax di masyarakat. Nah, ini penting, ini bagus nih pertanyaannya nih. Terima kasih buat Sobat Paduka nih ya. Sobat Paduka ya? Sahabat Paduka. Sahabat Paduka. Terima kasih buat Sobat Paduka nih sudah nanya. Bagaimana sistem seleksi? Ini kan yang jadi pertanyaannya. Ini yang perlu di-highlight untuk semuanya bahwa sistem seleksi di semua PTN dan semua jalur baik SNPMB, yang SNBP, SNBT dan Mandiri itu sistemnya adalah perankingan dari skor yang paling tinggi sampai yang terendah. Jadi semua jalur itu ada scoringnya. Nah, lalu contoh di SNBP misalnya, SNBP tidak hanya nilai rapor, kan variabelnya banyak. Iya, Pak. Nah, itu akan setiap siswa pendaftar akan memperoleh skor akhir dari penghitungan berbagai variabelnya. Iya. Jadi bukan nilai rapor saya 90, saya bisa lolos nggak ke prodi ini. Itu hoax ya, itu nggak ada sistem passing grade itu nggak ada. Nggak ada ya Pak sebenarnya. Di SNBT pun UTBK itu ada yang bilang untuk masuk program studi psikologi 650 passing grade-nya. Enggak, itu hoax. Nggak ada sistemnya passing grade-nya. Mekanisme seleksi kita adalah pokoknya setiap jalur itu ada penghitungan skornya. Nah, lalu mekanisme sistemnya adalah diurutkan dari skor tertinggi sampai terakhir. Nah, baru daya tampung di prodi itu misalnya 50, maka 1 sampai 50 pasti lolos dengan skor berapapun. Gitu ya buat semua. Jadi skornya di berapa nanti daya tampungnya 1 sampai 50, ya udah 1 sampai 50 itu lolos. Iya. Sekarang kalian bayangin, ada hoax misalnya media yang menyebarkan misalnya passing grade atau ini yang paling dekat UTBK Iya. gitu ya. Passing grade masuk prodi A gitu 650 tadi. Nah, kalian try out berkali-kali nih di entah dimanapun itu, ternyata cuma sampai 630 gitu ya. Iya. Terus kalian nggak ambil prodi itu, padahal kan kalian pengen, ya kan? Nah, ternyata tahun ini di UM di prodi itu yang urutan 1 sampai dengan daya tampungnya misalnya 100 orang, itu yang urutan 100 di tahun ini adalah 628. Nah, rugilah kalian. Iya, benar Pak. Iya kan? Nggak ada tuh namanya passing. Kita nggak bisa meramal berapa yang daftar ke prodi itu dan dengan skor berapa aja. Iya. Kan gitu. Iya, benar Pak. Kalau passing grade itu adalah nilai ambang batas. Misalnya passing grade-nya 650, kalau semua peserta yang dengan skor 650 pasti lolos dong. Iya. Sedangkan kan nggak mungkin. Misalnya ada 2000 yang daftar ke prodi itu, 1000 orang dapat 650, kan nggak mungkin 1000 orang diterima. Iya nggak? Benar, Pak. Iya, benar. Tetap aja kan rank yang hanya 100 orang daya tampungnya yang diterima. Iya. Gitu. Jadi mekanisme seleksi di Mandiri pun seperti itu. Jalur skor UTBK nanti di ranking dari skor yang tertinggi sampai yang terendah. TMBK setelah tes dia nanti akan skor tertinggi sampai terendah. Prestasi nanti kan ada nilainya, prestasinya kita ada scoringnya. Begitu dia provinsi skor berapa, nasional berapa dan seterusnya. Leadership juga gitu, ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara dan seterusnya. Paskibra itu ada scoringnya semuanya, sehingga nanti skor itu yang akan menjadi penentu. Nah, tadi kan saya bilang tapi peluangnya untuk prestasi dan leadership cukup tinggi. Jadi kalau kalian memenuhi syarat, daftar di situ aja. Bayangin misalnya di prodi itu daya tampungnya 10, yang daftar 5. Langsung masuk. Misalnya ya. Atau misalnya daya tampungnya 5, yang daftar 10. Berarti kan cuma 1 lawan 1. Iya. Iya kan? Kan 5. Nah, nanti akan dipilih 5 dengan skor tertinggi. Gitu semuanya. Gitu. Jadi mekanisme seleksi buat semuanya itu gitu ya. Nggak ada istilahnya passing grade-an. Udah pokoknya itu udah jelas hoax. Gitu. Iya, jadi memang sebenarnya passing grade ini menjadi masalah bagi calon-calon mahasiswa baru. Iya, termasuk soalnya dulu. menjadi gitu juga. Iya, sempat kayak Kemakan hoax juga. Kemakan Pak. Ya Allah.
nggak boleh ya semuanya. Banyak banget begitu saya jelasin gitu itu akhirnya overthinkingnya hilang gitu. Iya. Jadi akhirnya ya sudah. Ada persentase dari usaha, belajarnya, doanya, dan ada juga keberuntungan. Iya. Karena kan begitu memilih prodi itu kan karena kita nggak tahu berapa yang daftar ke situ dengan skor berapa gitu ya, kan kita juga nggak tahu gitu, Iya, Pak. gitu. Jadi memang nggak bisa gitu. Kenapa saya bilang ada faktor keberuntungan? Kalau ada sistem passing grade, ya kita bisa nargetin diri kita. Passing grade-nya 500. Oke, mau nggak mau harus 500 nih gitu. Jadi yang berperan di situ adalah usaha dan doa. Ya kan? Tapi karena kita nggak tahu saingan kita dan lain-lain, jadi kan itu termasuk keberuntungan gitu ya. Iya. Alhamdulillah daftarnya di program studi yang agak kurang peminatnya, Iya. gitu. Tapi buat kalian yang daftarnya di program studi yang sangat banyak peminatnya ya siap-siap aja. Gitu. Siapkan, Banyak ya, Pak. betul, siapkan, Iya. betul, siapkan cadangan jalur mandiri UM. Karena sudah ada yang buka tadi jalur prestasi ya Pak ya. Semua jalur sudah buka. Oh, sudah semua buka. jalur. Semua Saat jalur ini sudah buka. Sejak awal April kita sudah buka semua jalur mandiri. Jadi bisa siapkan cadangan plannya. Betul. Daftar jalur mandiri di UM. Betul. Potensi atau peluang teman-teman dari SMK ataupun yang mau lintas jurusan nih Pak. Misalnya saya dari Saintek kemudian mau ke Sosum saat kuliah. Nah, UM memberikan ruang itu sejauh mana Pak? di Wah, jalur itu mandiri? bukan Kira-kira ada berapa porsi jalur mandiri di tahun ini dibandingkan jalur nasional SNBP atau SNBT? kenapa? Karena SNBP itu kalau ada yang nggak registrasi dialihkan kursinya atau kuotanya ke SNBT. Oh.